Pernahkah kamu berpikir ada sesuatu yang disembunyikan di balik hamparan es abadi di ujung dunia? Tempat yang tak dihuni manusia, tak boleh dimiliki negara manapun, dan tak pernah disebut secara gamblang dalam sejarah peradaban klasik. Tapi bagaimana jika, ternyata petunjuknya sudah disebutkan sejak ribuan tahun lalu dalam kitab suci? Apakah mungkin Antartika tersembunyi dalam ayat-ayat Al-Quran? Atau, ada rahasia yang lebih dalam yang belum kita pahami? Dalam video kali ini, kita akan menyelami tafsir-tafsir tersembunyi, mengungkap ayat-ayat yang secara misterius bisa saja merujuk pada sesuatu di balik Antartika. Kita juga akan melihat bagaimana para penafsir, ilmuwan, dan pencari kebenaran berusaha menjelaskan sesuatu yang belum terjamah melalui lensa wahyu dan ilmu. Selamat datang di channel Zona Fakta, tempat di mana misteri, fakta, dan keajaiban dunia bertemu dalam satu ruang cerita. Jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan loncengnya, karena di episode ini, kita akan menjelajah lebih jauh dari yang pernah kamu bayangkan. Antartika itu luas banget, lebih besar dari Australia. Tapi kenapa kita hampir gak pernah dengar berita tentang kehidupan di sana? Kenapa tidak ada negara yang mengklaim kepemilikannya secara resmi, padahal negara-negara besar seperti Amerika, Rusia, dan Cina berlomba-lomba menguasai wilayah manapun yang menguntungkan? Dan yang paling aneh, ada perjanjian internasional yang bikin semua negara sepakat untuk tidak menyentuh Antartika untuk kepentingan militer atau eksploitasi. Nah gengs, sejak kapan negara-negara di dunia bisa sehati kayak gitu? Nah, dari sinilah banyak teori konspirasi muncul. Ada yang bilang Antartika menyimpan peradaban kuno. Ada yang bilang tempat itu dijaga karena menyimpan portal ke dunia lain. Bahkan ada yang percaya itu adalah tempat persembunyian para alien atau markas rahasia. Tapi, yang menarik buat kita sebagai umat Islam adalah, apakah tempat misterius ini pernah disinggung dalam Al-Quran? Gak disebut secara langsung sih. Tapi, gimana kalau ada petunjuk-petunjuk tersembunyi di dalam ayat-ayatnya? Hari ini kita akan coba gali, bener gak sih Antartika pernah dibahas, walaupun secara simbolik atau tersembunyi, dalam Al-Quran? Siapin pikiran terbuka, logika yang tajam, dan rasa ingin tahu yang besar. Karena kita akan masuk ke dalam salah satu misteri paling membekukan di planet ini. Dan mungkin, paling mengejutkan juga. Kita mulai dari pertanyaan paling dasar dulu. Kenapa sih kita sebagai manusia harus peduli dengan Antartika? Karena, kadang kebenaran yang paling besar itu justru disembunyikan di tempat yang paling sepi, yang paling dingin, yang paling sulit dijangkau. Dan Al-Quran, bukan cuma kita petunjuk ibadah, tapi juga petunjuk untuk mengenal dunia ini, untuk berpikir, untuk mencari. Bahkan Allah berkali-kali bilang, "Afala tatafakkarun?" Apakah kalian tidak berpikir? Kalau kita buka peta bumi hari ini, Antartika ada di ujung selatan. Tapi, kalau kita balik petanya, Antartika justru jadi sabuk raksasa yang mengelilingi seluruh daratan bumi. Beberapa peneliti bahkan percaya, posisi dan bentuknya itu bukan kebetulan. Ada sesuatu yang disembunyikan di baliknya. Dan pertanyaannya sekarang, apakah Al-Quran memberikan petunjuk soal tempat seperti ini? Tempat yang aneh, tak berpenghuni, namun menjadi rebutan negara besar dan dikelilingi larangan internasional. Let's explore that. Kita mulai dari ayat yang paling sering dikaitkan dengan eksplorasi bumi, Surah Al-Mulk, ayat 15. Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah dari rezekinya. Dan hanya kepadanya lah kamu kembali. Perhatikan kata-katanya, segala penjuru bumi. Artinya bumi ini bisa dijelajahi. Dan kita disuruh untuk menjelajahinya. Sebuah kalimat universal. Tapi pernahkah kita berpikir, apakah kita benar-benar telah menjelajahi seluruh penjuru bumi ini? Antartika adalah benua yang luasnya lebih dari 14 juta kilometer persegi. Tapi sangat sedikit manusia yang pernah benar-benar menjelajahi bagian dalamnya.
Lebih dari itu, mengapa Antartika dijaga ketat oleh banyak negara, tapi tidak ada yang mengklaimnya? Mengapa akses ke sana begitu terbatas meski teknologi sudah canggih? Kita bisa keluar angkasa, bisa bikin koloni di Mars. Tapi kenapa masuk lebih dalam ke Antartika? Di bumi kita sendiri, justru seperti melanggar aturan tak tertulis? Nah, dari sini kita akan lanjut menelusuri ayat-ayat lain yang, kalau dibaca sekilas sih, biasa aja. Tapi kalau kamu PK, bisa jadi petunjuk yang luar biasa besar. Sekarang, kita masuk ke satu ayat lain, yang menurut saya pribadi, cukup menggoda, buat dikaitkan dengan Antartika. Tuhan, yang memelihara, 2 tempat terbit dan 2 tempat terbenam. Quran Surat Ar-Rahman ayat 17. Kalau biasanya kita ngerti, terbit, dan terbenam, itu ada di timur dan barat. Di kutub, fenomenanya beda total. Matahari di sana cuma terbit dan terbenam sekali dalam setahun. Artinya, ada momen terbit ganda dan terbenam ganda. Karena di kutub matahari bisa menyala terus selama berbulan-bulan tanpa tenggelam, dan setelah itu, gelap total selama setengah tahun. Nah, beberapa ulama klasik menafsirkan, 2 tempat terbit dan 2 tempat terbenam, ini secara kiasan atau wilayah yang berbeda-beda di bumi. Tapi, bagi sebagian peneliti kontemporer, ayat ini bisa jadi petunjuk astronomis, yang sesuai banget dengan fenomena ekstrim di kutub utara dan kutub selatan. Kalau kamu pernah lihat video, Midnight Sun, matahari yang gak tenggelam di kutub, itu bukan fiksi. Itu fakta ilmiah. Dan ayat ini, seperti menunggu untuk dipahami lebih dalam oleh manusia zaman modern. Tapi tunggu dulu gengs, belum selesai. Di dalam surah Al-Kahfi, ada satu kisah tokoh besar yang perjalanannya juga bikin penasaran. Namanya Dzulkarnain. Digambarkan sebagai sosok kuat, bijak, dan menjelajahi bumi hingga ke tempat matahari terbit dan terbenam. Bahkan ia sampai ke sebuah tempat di antara 2 gunung, dan membangun dinding raksasa dari besi. Beberapa peneliti dan penafsir meyakini, perjalanan Dzulkarnain itu bukan cuma simbolis, tapi benar-benar menjelajahi wilayah-wilayah ekstrim bumi. Dan salah satu teori liar percaya bahwa tembok besi yang dibangun itu terletak di wilayah yang sekarang tersembunyi di balik salju Antartika. Apakah ini hanya kebetulan? Atau semua ini adalah puzzle yang sengaja disusun oleh Sang Pencipta, untuk kita temukan satu persatu? Kamu bisa percaya atau tidak? Tapi satu hal yang pasti, Al-Quran bukan buku fiksi. Dan ketika ia menyebut fenomena alam, itu selalu punya makna yang lebih dalam. Kalau kamu mulai merasa ada sesuatu yang besar tersembunyi di Antartika, kamu gak sendirian. Tulis pendapat kamu di kolom komentar, dan kita akan bahas bareng di episode selanjutnya. Dan jangan lupa, nanti kita juga akan kupas, apakah benar Antartika dijaga karena menyimpan rahasia zaman Nabi Nuh, atau bahkan teknologi kuno yang tidak boleh ditemukan manusia modern. Apa yang disembunyikan? Kalau kamu cari di internet tentang Antartika, kamu akan nemu banyak teori yang gila. Tapi di antara semua itu, ada beberapa yang terus muncul berulang-ulang. Dan kamu tahu kan, kalau sesuatu muncul terus, mungkin bukan cuma kebetulan. Pertama, Antartika Treaty. Sebuah perjanjian internasional yang dibuat tahun 1959, dan isinya negara-negara dunia sepakat untuk tidak mengeksploitasi Antartika. Kedengarannya baik ya? Tapi pertanyaannya, sejak kapan negara besar bisa kerja sama tanpa rebutan? Di tempat lain, mereka perang. Tapi di sini, mereka setuju buat diem bareng-bareng. Aneh gak gengs? Lalu ada yang bilang, di balik lapisan es Antartika, tersimpan teknologi peradaban kuno. Mungkin teknologi dari zaman sebelum banjir besar, zaman Nabi Nuh. Bayangin kalau benar ada kota kuno yang terkubur ribuan tahun. Dan para elit dunia sengaja menyimpannya karena teknologinya terlalu canggih, bahkan untuk zaman kita sekarang. Gak kebayangku mimin oge. Teori lainnya lebih ekstrim.